Oh, baik. Tema khotbah pagi hari ini adalah the ultimate power. Kuasa yang terbesar, kuasa yang tertinggi. Saya mau kasih tahu saudara, orang Kristen itu diberikan kuasa yang terbesar, kuasa yang tertinggi. Siapa menerima kuasa itu, angkat tanganmu, amin. Itulah orang Kristen, tidak bisa disantet, tidak bisa diteluh, tidak bisa diguna-guna, tidak bisa di black magic. Sebab ada kuasa yang besar, tertinggi, melingkupi, menundungi anak-anak Tuhan. Kata Tuhan Yesus demikian, aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu, tapi aku mengutus penolong yang lain bagimu. Waktu dia naik ke surga, dia berkata, aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu. I don't leave you orphanage. I give you another helper. Ia adalah roh penghibur, roh kebenaran yang menolong kita, menyertai kita, menuntun kita dalam kebenaran. Dialah Roh Kudus. Maka itu hari ini saya berbicara mengenai kuasa. Ayat pembuka sama-sama akan kita baca. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Ada di layar, kita akan baca sama-sama. 3, 2, 1. Tetapi kamu akan menerima, apa kata firman Tuhan? Kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, dan Samaria sampai ke ujung bumi. Katakan amin. Dua hal ayat ini yang berkata Tuhan Yesus sendiri sebelum dia naik ke surga, setelah dia kebangkitan 40 hari menampakkan diri kepada murid-murid, maka dia menjanjikan kepada murid-muridnya apa yang dijanjikan Bapa surgawi kepada umatnya, yaitu di sini bahwa kamu akan menerima kuasa. Yang pertama, kita orang percaya dijanjikan menerima kuasa. Katakan amin. Katakan bersama saya, kuasa. You shall receive power. Orang dunia mencari kuasa, saudara. Amin. Bersemedilah, macam-macam lah, ritual lah untuk mendapat kuasa, berbulan-bulan lah, ya kan? Tapi nggak jelas kuasanya. Kuasanya dari mana? Dari bawah, saudara, ya kan? Tapi di sini Tuhan menjanjikan kuasa. Kapan kita diberikan kuasa? Jelas-jelas tidak firman ini berkata, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, katakan amin. Kita anak Tuhan nggak perlu bersemedi, nggak perlu ritual-ritual. Tapi Tuhan sudah mengutus Roh Kudus atas kita, katakan amin. Turun atas kita. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa, kata Tuhan. Kuasa ini terjemahan dalam bahasa aslinya adalah dunamis, atau tepatnya dunamos, yang artinya adalah dynamite, seperti kuasa bom yang bisa membelah gunung. Ini kuasa yang sangat besar, ya kan? Maka itu kuasa ini apa? Yang pertama saya catat bahwa kuasa ini adalah kuasa dari Roh Kudus untuk mengadakan mujizat yang tidak ada menjadi ada. Itulah kuasa yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya. Kuasa untuk mengadakan mujizat. Lalu yang kedua yang saya catat adalah kuasa untuk mengalahkan musuh. Ya, inilah manifestasi-manifestasi ketika Roh Kudus hadir. Yang ketiga, kuasa juga untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, yang mana Tuhan Yesus juga melakukan kuasa dengan mujizat dengan kuasa Roh Kudus, termasuk juga kuasa peperangan rohani, ya. Maka itu adalah kuasa yang diberikan. Yang kedua, kuasanya apa? Yaitu kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Jadi dua hal. Pertama, power yang luar biasa. Kedua juga kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan pernah bisa menjadi saksi Tuhan yang efektif, saudara. Ada amin. Karena banyak orang ketika disuruh bersaksi itu malu-malu, apalagi orang Indonesia, ya kan? Ragu-ragu, ya kan? Wah, depan orang banyak, bagaimana saya bersaksi? Tiba-tiba udah siap bersaksi, tapi sudah ada di depan, blank semua, saudara. Sampai pernah ngalamin begitu, iya kan?
Nggak usah di gereja lah, di rumah saja, kumpul teman-teman atau di mana, tiba-tiba di kantor mau bersaksi, sudah siap-siap, sudah catat-catat nih yang dialami. Tiba-tiba ngeblank gitu saudara. Tiba-tiba mau ngomong seperti dikunci mulutnya. Ayo, jujur, siapa pernah mengalami itu? Nah, iya kan? Kenapa? Saya mau kasih tahu kuncinya. Kalau saudara mau bersaksi, ada satu oknum yang gak suka, namanya iblis. Amin? Makanya jangan pakai kekuatan sendiri. Berdoa dulu kepada Tuhan. Maka Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan yang efektif untuk bersaksi bagi Tuhan. Amin? Kan kekuatan sendiri, saya dulu awal-awal mau bersaksi, aduh, saya pernah ingat mulut saya kayak dikunci sudah, kurang lebih 15-17 tahun yang lalu. Bersaksi bagi Tuhan, bagaimana saya dijamah Tuhan, dari orang yang kenal Tuhan, dari penyembah berhala yang super fanatik itu sudah. Tuhan bisa mengubah saya, ditransformasi hidupnya. Jadi saya mau bersaksi waktu di gereja yang ada ratusan orang, tiba-tiba mulut terkunci. Ya, akhirnya puji Tuhan, doain sama pendeta, diurapi, bisa terbuka, bisa ngomong lancar saudara. Maka itu kita perlu urapan Roh Kudus kadang-kadang. Tanpa itu terkunci saudara. Kok saya nggak bisa ngomong? Mulutnya terasa kering gitu saudara. Ada apa ya? Setan tidak suka ya. Berarti yang kedua, Roh Kudus memberikan kuasa, next slide, untuk bersaksi ya. We are called to be witness of Christ to the world. Kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus kepada dunia. Amin. Jadikanlah bersaksilah bagiku. Dari Yerusalem, orang terdekat, Samaria, ya kan? Musuh Samaria itu ya, katakan pada saat itu orang Yahudi dengan orang Samaria bermusuhan. Sekalipun musuh kita bersaksi. Ya, Yudea lebih jauh lagi sampai ujung bumi ya. Kita harus bersaksi. Roh Kudus memberi kita kuasa untuk bersaksi tentang Kristus, bukan tentang hal yang lain ya. Bagaimana pengalaman kita dengan Tuhan. Maka saudara, saya catat di sini, kita diberi kuasa untuk bersaksi, untuk tujuannya apa? Memenangkan jiwa bagi Tuhan, katakan amin. Karena kesaksian kita ini iblis dikalahkan oleh kesaksian kita. Karena kesaksian kita dapat memuliakan Tuhan, katakan amin. Bagaimana? Makanya kadang-kadang saya bilang orang yang sudah mengalami kesembuhan, mengalami kelepasan, mengalami transformasi hidup, mulai minggu depan harus ada yang bersaksi di sini, katakan amin. Semua harus memuliakan Tuhan. Karena melalui kesaksian kita, Tuhan Yesus yang dimuliakan. Yang berikutnya, kesaksian kita ini juga dapat membangkitkan iman orang lain yang mungkin imannya sedang rontok, yang mungkin imannya sedang down, mungkin keadaannya sedang terpuruk. Tapi ketika mendengar kesaksian kita yang dipulihkan, yang disembuhkan, yang terpuruk dipulihkan oleh Tuhan, maka yang lain pun bangkit kembali, katakan amin. Bahwa ada mujizat dalam Kristus, itulah kesaksian yang bisa kita berikan. Kesaksian kita dapat menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang dan juga yang tersesat ya. Maka itu kita dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan yang efektif. Pelayanan kita harus seperti itu ya. Pelayanan Yesus adalah pelayanan roh, pelayanan yang efektif, penuh kuasa, wibawa, dan otoritas, di mana setan-setan diusir dan penyakit-penyakit disembuhkan. Itulah juga gereja mula-mula, di mana Petrus melayani, Paulus melayani, sapu tangannya saja bisa menyembuhkan orang, ya kan? Lalu bayangan Petrus saja bisa menyembuhkan orang di balai-balai tilam itu, saudara. Terjadi kesembuhan, terjadi lawatan Tuhan. Banyak orang bisa bernubuat, mereka bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain ketika ditumpahkan tangan. Tapi hari-hari ini ada mungkin gereja belum mengalami ini lalu menjudge ya. Kenapa kok seperti itu? Ada bahasa roh, ada teriak-teriak, ada mengalami bergetar-getar. Saudara, ketika kau mengalami Roh Kudus, itu ada hadirat dan manifestasi yang kau rasakan, katakan amin. Tak mungkin kosong, saudara. Ada sukacita, ada kuasa yang kita bisa rasakan. Hadirat Roh Kudus itu bisa dirasakan. Hadirat roh jahat aja kita tahu. Yang hadirat roh jahat itu membawa ketakutan, tekanan, dan intimidasi. Di hadirat Roh Kudus membawa damai sejahtera dan sukacita yang melimpah, katakan amin. Itulah hadirat Roh Kudus bisa dibedakan. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, baiklah hari ini firman Tuhan mengajar, Tuhan berkata demikian kepada murid-muridnya, jangan kamu melayani dulu sebelum kamu menerima kuasa. Itu juga ada dalam Injil Lukas
yaitu next slide oleh Pak Jimmy bacakan di sini, bahwa setiap kita diperlengkapi dengan kuasa dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 47 sampai 49. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin. Haleluya. Perhatikan di sini ya, ketika Yesus setelah bangkit, Yesus berbicara dengan murid-muridnya. Demikian firman Tuhan, dan lagi dalam namanya, dalam nama Yesus, berita tentang dua hal. Pertama adalah apa? Pertobatan. Dan kedua, pengampunan dosa. Inilah Injil yang harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Jadi disinilah gereja harus ada pelayanan misi. Katakan amin. Pelayanan misi ini kepada seluruh bangsa, bahkan sampai desa-desa, kota-kota, segala bangsa harus mengenal nama Yesus, Juru Selamat manusia yang mengampuni dosa-dosa kita. Katakan amin. Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa kita, dan bahwa orang yang bertobat dosanya diampuni. Dua hal yang ini harus disampaikan dalam pelayanan misi, bahwa kita harus bertobat supaya dosa kita diampuni, ya. Karena kalau tidak bertobat, bagaimana mau diampuni dosanya? Maka firman Tuhan ini hari ini mengajar bahwa di sini dikatakan, kamu adalah saksi-saksi dari semuanya ini. Murid-murid yang mendengar langsung Yesus berbicara, melihat langsung Yesus bangkit, makan bersama Yesus. Mereka ini adalah saksi-saksi Injil, sehingga mereka beritakan kepada seluruh bangsa. Demikian saudara adalah saksi-saksi Tuhan. Katakan amin. Kamu adalah saksi-saksiku. Beritakanlah, ceritakanlah mengenai Yesus. Maka itu kata Tuhan, kamu adalah saksi-saksiku, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Katakan bersama saya, janji Bapa. What's the promise of Heavenly Father? Apa janji Bapa kepada umat manusia? Dalam akhir zaman dikatakan, aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia. Mereka akan mendapatkan mimpi, penglihatan, dan mereka akan bernubuat demi namaku. Beritakan tangan meriah bagi anak kita. Katakan amin. Ada kuasa kenabian diberikan kepada umat Tuhan. Katakan amin. Pencurahan Roh Kudus. Kamu akan menerima apa yang dijanjikan Bapa kepadamu. Tetapi kata Tuhan, kamu harus tinggal dulu dalam kota itu Yerusalem sampai kamu, sama-sama kita baca, diperlengkapi. Kata bersama, diperlengkapi. Orang yang melayani pasti diperlengkapi oleh Tuhan. Amin. Diperlengkapi dengan apa? Dengan kekuasaan dari tempat yang paling tinggi. Jadi kalau kita menerima Roh Kudus, kuasa yang kita terima adalah tempat yang paling tinggi. Beri tepuk tangan yang meriah lagi. Nggak ada lagi tandingannya, nggak ada lagi lawannya. Katakan amin. Yes. Kuasa dari tempat maha tinggi, the most high power. Saya orang melepaskan dari Lucifer itu 1000 kali. Makanya sendiri Lucifer berkata, Roh Kudus adalah kuasa yang terkuat di alam semesta, the greatest power. Kalau ada hadirat Roh Kudus, setan-setan itu langsung otomatis terborgol, saudara. Langsung terekspos karena ada api Tuhan. Katakan amin. Itu saudara, hadirat Roh Kudus itu betapa bahaya bagi iblis. Terekspos, ya. Maka itu kalau orang dunia mencari kuasa dengan apa? Ritual bersemedi, ataupun katakanlah ke kuburan, ke sungai-sungai, ke laut lah, minta-minta kuasa, kasih sesajen. Mungkin kelihatannya hebat, bisa ilmu kebal, melet orang, santet orang, ya kan? Punya ilmu ini dan itu. Tetapi sudah perhatikan, ketika orang Kristen itu dipenuhi, diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi, black magic tidak mempan atasmu, hipnoterapi tidak mempan atasmu, hipnotis tidak mempan atasmu, ilmu-ilmu kegelapan, santet, voodoo, guna-guna akan berbalik kepada pengiring, sebab Tuhan adalah perisaimu. Beri tepuk tangan yang meriah bagi kita. Makanya saya ini sudah 15 tahun pelepasan, bukan lagi takut sudah, tapi sangat yakin
Sebab roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Katakan amin. Orang Kristen harus percaya bahwa roh Tuhan ada padamu. Katakan amin. Roh Tuhan itu luar biasa, saudara. Roh Kudus itu sangat powerful. Makanya nggak perlu carilah yang lain-lain. Kalau sudah punya Roh Kudus masih pergi ke dukun, aduh saudara, ini sangat memalukan ya. Maka itu saudara terkasih dalam Kristus, disinilah ada urapan Roh Kudus. Ketika orang diurapilah, inilah yang ditakuti oleh setan. Setan nggak takut sama manusia, nggak takut sama pendeta sekalipun. Tetapi kalau ada urapan, itulah urapan itu yang ditakuti oleh setan. Ada amin. Makanya ada ayat, jangan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Because the anointing is very powerful. Kalau tidak ada urapan, no nothing you can do. Kita perlu urapan Tuhan. Kita perlu urapan Roh Kudus. Karena kalau ada urapan itu seperti api yang mana iblis pun tidak dapat menjamah, ya. Maka itu sudah terkasih dalam Kristus. Kita tahu bahwa disinilah cara mengalahkan iblis itu hanya dengan urapan. Dan Tuhan berkata di sini berita tentang pertobatan. Iblis itu cara mengalahkan manusia itu adalah menghancurkan urapan yang ada pada manusia, supaya Roh Kudus undur dari manusia. Bagaimana Roh Kudus bisa undur dari manusia? Ketika manusia melakukan dosa terus menerus tanpa rasa bersalah, tanpa rasa mau bertobat, dan itu melakukan dosa dengan seperti biasa. Nah, itulah akhirnya Roh Kudus undur, saudara. Ada amin. Makanya Tuhan panggil untuk bertobat. Amin. Bertobat. Seperti Maria Magdalena bertobat, dilepaskan dari 7 roh jahat, dia melayani Tuhan. Zakheus bertobat, dan akhirnya kata Tuhan, orang ini pun anak Abraham. Jadi pertobatan itu dilihat oleh Tuhan. Ya, selain bertobat juga dikatakan bahwa ketika orang bertobat itu dosanya diampuni, ya. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, artinya apa? Kita harus meninggalkan dosa, meninggalkan ketidakbenaran, meninggalkan kejahatan, meninggalkan kedursilaan, segala sesuatu. Itulah artinya dalam pertobatan, ya. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, saya mau beritahu apa yang terjadi ketika Roh Kudus turun atas manusia. Saya akan bawa satu dalam perjanjian lama, di mana kalau orang itu bisa terikat dosa, bagaimana bisa dia lepas? Satu-satunya cara ketika Roh Kudus turun atasmu. Kalau Roh Kudus turun, maka saudara itu akan terjadi pelepasan otomatis dengan sendirinya. Maka kita akan bisa melihat firman Tuhan yang saya akan bagikan dari Hakim-Hakim next pasal 15 ayat 14 sampai dengan 16. Yuk kita baca bergantian. Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah Roh Tuhan atas dia. Dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Ayat 15, mari saudara. Iya. Berkatalah Simson, dengan rahang keledai bangsa keledai itu kuhajar, dengan rahang keledai 1000 orang kupukul. Nah, saudara, kita tahu kisah Simson ini. Siapa Simson? Dia adalah nazir Allah. Alkitab mencatat orang yang terkuat yang diciptakan Tuhan. Katakan amin. Very strong, very powerful. Mike Tyson pun gak ada tandingan. Tapi saudara harus mengerti satu hal. Kekuatan Simson itu bukan dari kekuatannya sendiri, tapi dari Roh Tuhan. Maka kita bisa melihat Simson ini kan memang ada kelemahannya juga, tapi memang dia dipakai Tuhan sebagai hakim pada saat itu. Musuh bangsa Israel adalah bangsa Filistin. Disitulah orang-orang Filistin sangat benci dengan Simson ini, ya. Karena Simson ini merugikan ladang mereka, ya. Diikatlah serigala, anjing serigala itu, taruh api, terbakar semua ladang mereka karena orang Filistin berbuat jahat, ya. Tapi Simson ini berani.
Sedangkan pada saat itu bangsa Israel ada di bawah yaitu pengaruh bangsa Filistin, diperbudak, masih seperti itu. Mereka takut. Datanglah 1.000 orang Filistin, berikan kami Simson, kalau tidak, ya pada saat itu terjadi perperangan, daripada bangsa Israel dihabisi. Mereka takut dengan orang Filistin, lalu dicarilah Simson ini, diikat sangat kuat-kuat, ya, dengan tali yang sangat kuat. Lalu kata Simson, yang penting kamu jangan melukai aku. Kamu mau taruh mana? Mau diberikan kepada orang Filistin, 1.000 orang Filistin. Waduh, harusnya mati itu Simson, ya kan? Sudah, dia bersalah saja. Dia percaya bahwa Tuhan yang akan menyertai dia. Diikat, saudara. Nah, inilah gambaran kalau orang terikat, saudara, ya. Setelah ia sampai ke Lehi, orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorai. Kenapa bersorak-sorai? Wah, Simson sudah terikat, tinggal dipenggal, tinggal dimatikan, musuh berbuyutan. Nah, saudara, ini sama dengan kita punya musuh satu, iblis. Ketika iblis mengikat manusia, nah selesai, saudara. Simson sudah terikat. Bagaimana saudara Simson ini bisa tertolong supaya ikatan itu lepas? Kita baca di sini, sama-sama kita baca. Berkuasalah apa? Roh Tuhan atas dia. Artinya dengan kata lain, turunlah Roh Kudus atas dia. Katakan nanti. Berkuasalah Roh Tuhan atas dia. Nah, tapi Simson nggak bisa buat apa-apa. Ketika Roh Tuhan berkuasa atas dia, kita bisa melihat di sini tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Next slide, saudara. Ya, perhatikan. Roh Kudus memberi kekuatan kepada Simson untuk mematahkan dan lepas dari ikatan tali-tali yang mengikatnya. Demikian Roh Kudus dapat memberikan kita kekuatan untuk lepas dari segala ikatan dosa. Beri tepuk tangan yang meriah bagi kita. Katakan amin. Ketika kau mengalami keterikatan dengan dosa, let's call it addiction. Engkau keterikatan dengan miras, dengan judi, dengan pornografi, dan kenajisan, kecemaran, dengan amarah, dendam, kejahatan, kelicikan, kepahitan. Satu, minta pertolongan Roh Kudus. Ketika dia menguasai hatimu, segala ikatan akan hancur, lepas, dan engkau bebas. Beri tepuk tangan yang meriah bagi kita. Dengan kekuatanmu sendiri gak bisa lepas, saudara, katakan amin. Tapi kita perlu pertolongan Tuhan. Kita perlu kuasa Roh Kudus, katakan amin. Ikatan itu, saudara. Ada orang karena judi sampai habis, ya kan? Apalagi judi merajalela, judi online triliunan, ya kan? Nah, saudara, hati-hati, ya. Akhirnya bagaimana? Itu uang yang tidak halal, ya kan? Kemarin saya dengar juga dari sesuatu direksi dari BCA yang dia buat di sosmed, ya kan? Dia berkata bahwa Bitcoin dan satu lagi kripto itu seperti judi, tidak ada underlayingnya, ya kan? Kalau saudara beli saham masih jelas perusahaannya, tapi memang orang dunia suka judi. Saudara harus lepas dari uang yang tidak halal, katakan amin. Saudara harus punya usaha yang halal dari keringat saudara, katakan amin. Hati-hati, saudara, karena itu memang dari Illuminati, ya, dari Rothschild, itu memang kuasa iblis itu bisa bekerja di situ. Semua beli yang kaya, semua naik. Pada saat dijual semua, dia turun mendadak. Hidup kita harus benar, katakan amin. Nah, hati-hati, miras yang mengikat, ikatan dia tiap hari minum minuman keras. Simson mengalami keterikatan dan Simson lepas karena Roh Tuhan turun atasnya, katakan amin. Oh, mau lepas kau dengan kekuatanmu sendiri nggak akan pernah bisa. Because there is an addiction, ada spirit yang mengikat. Tapi minta Tuhan melepaskan, minta Roh Kudus melepaskan, katakan amin. Orang yang berzina terus berzina, nggak bisa lepas, terus mabok, ya kan? Tapi disinilah ketika Roh Kudus turun dalam hidup kita, kita akan mengalami satu namanya transformasi hidup. Amin. Sudahkah hidupmu ditransformasi oleh Tuhan? Hello, amin. Oh, katakan bersama saya, aku harus mengalami transformasi hidup. Dengar di sini saya mau tunjuk orang. Setelah dia akan bersaksi. Saya ke rumahnya, makan-makan bersama dia. Pak Daniel, dulu saya drugs, dulu saya minuman keras. Tapi waktu saya mengalami kelepasan Roh Kudus jamah saya seperti bergetar. Nggak mau lagi Pak Daniel nggak drugs lah atau inek lah, whatever lah.
termasuk tidak lagi dia melakukan itu. Sampai detik hari ini orang yang setia selalu di sini, beribadah, nyanyi, datang paling awal di gereja. Itulah mengalami transformasi hidup. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Ada dua di sini, satu saya nggak mau tunjuk, satu lagi ada juga. Nah, bapak-bapak itu juga di belakang yes, dia juga minuman keras. Dia bilang dulu dia harus 1 botol, orang lebih setiap hari. Tapi waktu sudah selesai baptis, dia promis sama Tuhan, sampai hari ini jangankan 1 sloki pun tidak lagi. Saudara, hanya kuasa Roh Kudus dapat bekerja dan kita dapat menjadi kesaksian bagi orang lain. Ada amin. Engkau harus lepas dari semua keterikatan destruktif. Amin. Kalau enggak, kau belum merdeka. Ada amin. You have to be delivered completely. Kita dapat dibebaskan dari tawanan iblis. Di mana ditawan itu? Ketawalah orang Filistin. Kena lu. Terikat lu. Tidak. Iblis boleh berusaha mengikatmu, tapi ada Tuhan yang melepaskan. Kadang-kadang tidak lagi ditawan, sehingga bebas, merdeka. Ya. Nah, yang kedua saya catat di sini bahwa Roh Kudus memberi kuasa untuk mengalahkan musuh dengan kuasa supranatural. Coba kita melihat sebelumnya ayat ini, saudara, ayat ini sangat dahsyat. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Diulurkan tangannya, diambil, dipungutnya, dipukulnya mati berapa orang? 1000 orang dengan apa? Saudara, kalau kita pakai granat, kita pakai bazooka, kita pakai machine gun, membunuh 1000 orang. Aduh saudara, 1 lawan 1000 itu pun bisa kalah. Karena 1000 itu bukan jumlah yang kecil, saudara. Amin. Tapi kalau ada kuasa Roh Kudus, kuasa supranatural, inilah saudara, boleh 10.000 datang musuhmu. Ketika Tuhan beserta kita, siapa menjadi lawan kita? Tidak ada. Beri tepuk tangan yang meriah bagi kita. Alkitab kita membuktikan Roh Kudus adalah roh yang terkuat di dunia ini. Katakan amin. Saudara, ini melebihi apa? Ilmu silat lah, ilmu apalah, bisa lawan 10 orang. Roh Kudus 1 lawan 1000 kalah. Saudara, ada amin. So very powerful power. Karena itu bukan kuasa manusia. 1 lawan 1000. Berkatalah Simpson, dia bersuka cita. Dengan rahang keledai, bangsa keledai itu kuhajar. Dengan rahang keledai 1000 orang kupukul. Kalau kita melihat ayat selanjutnya, ketika itu Simpson itu haus banget, hampir mau mati dia dikasih kuasa itu ya. Haus, dia Tuhan, aku haus. Setelah aku mengalahkan, jangan sampai aku mati Tuhan. Dia berseru minta air, Tuhan minta air. Aku berseru kepadamu. Apa yang Tuhan lakukan? Batu yang besar dibelah, keluar air deras. Artinya apa? Ketika kita berseru kepada Tuhan, jalanmu boleh jalan buntu, Tuhan akan berikan kelimpahan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Tuhan akan memuaskan hasratmu seperti burung Raja Wali. Masa mudamu akan menjadi baru. Katakan amin. Itu Tuhan kita, dahsyat dan luar biasa. Katakan bersama saya, Allahku dahsyat. Ada semangat baru. Amin. Kita bisa melihat Roh Kudus memberi kekuatan, ya, kuasa mengalahkan musuh dengan kuasa supranatural. Roh Kudus memberikan kemenangan mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Ya, maka itu kita bisa melihat di mana api itu bisa menghancurkan. Seperti dikatakan, api seperti membuat tali itu seperti batang rami. Ya, nah api inilah yang berbicara pemurnian. Setiap kita yang diurapi Roh Kudus, yang dipenuhi Roh Kudus, ada namanya api pemurnian. Segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan akan dimurnikan dalam hidup kita, saudara. Itulah namanya api pemurnian. Maka itu next slide, firman Tuhan berkata demikian. Ya, Roh Kudus memurnikan setiap kita. Api Roh Kudus membakar tali-tali seperti batang rami. Wahyu pasal 3 ayat 18. Boleh Ibu Saudara bacakan di situ ya. Wahyu pasal 3 ayat 18. Wahyu pasal 3 ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku
emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Amin. Inilah artinya pemurnian hidup, saudara, ya. Maka kata Yesus kepada gereja di situ dalam kitab Wahyu, aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Katakan amin. Saudara, emas itu menjadi murni itu harus dimurnikan dalam api, sehingga dipisahkan segala kotoran, akhirnya menjadi emas yang murni. Demikian hidup kita akan dimurnikan oleh Tuhan. Katakan amin. Segala yang kotor akan dikeluarkan, segala yang tidak berkenan kepada Tuhan akan dikeluarkan. Itu proses pemurnian hidup setiap kita. Agar apa, saudara? Ketika kita dimurnikan sampai emas dalam api, agar engkau menjadi apa? Kaya. Amin. Menjadi kaya apa? Dalam perbuatan baik. Amin. Kaya dalam perbuatan baik, kaya dalam kebajikan. Amin, saudara. Sehingga kata firman, supaya kau menjadi kaya dalam kebajikan, kaya dalam perbuatan baik, ya. Lalu dikatakan kedua, supaya apa? Juga kenakanlah pakaian putih. Artinya berbicara kesucian hidup, tidak telanjang, tidak ada malu, tidak ada noda, tidak dipermalukan, ya. Supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Hidup kita harus suci, katakan amin. Maka itulah kedua dikatakan pakaian putih, agar supaya kita hidup dalam kesucian. Roh Kudus turut menyucikan hidup kita supaya kita hidup penuh kemuliaan, ya. Roh Kudus disebut dengan Roh Suci menuntun hidup kita supaya kita hidup yang suci, jauh dari kecemaran rohani, yang jauh dari keberdosaan. Yang ketiga dikatakan di sini bahwa supaya dikatakan engkau pakai minyak untuk melumasi matamu supaya engkau dapat melihat, ya. Matanya digunakan minyak urapan supaya segala sesuatu sisik yang ada di mata, scales from your eyes will fall off, supaya engkau dapat melihat alam roh. Katakan amin. Supaya engkau dapat melihat dengan mata imanmu, saudara. Maka itu saudara terkasih dalam Kristus, inilah kita bisa melihat pelayanan Yesus pun dengan Roh Kudus, mengusir setan-setan, menyembuhkan orang sakit. Disitulah murid-murid Yesus menjadi kesaksian. Next slide. Kita mencatat demikian dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan apa? Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Apa perbuatan baik Yesus? Sama-sama kita baca 3, 2, 1. Menyembuhkan semua orang yang dikuasai siapa? Iblis. Sebab Allah menyertai dia. Katakan amin. Itulah pelayan Yesus adalah deliverance and healing. Bukan saja dia memberitakan Injil saja, tetapi dia menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Di mana ada roh yang membuat orang tuli, hai kau roh yang membuat tuli, hai kau roh yang membuat bisu, keluar. Akhirnya orang tuli dan bisu itu bisa berbicara. Di mana ada Ibu Petrus yang sakit demam, Alkitab mencatat Yesus menghardik demam itu, ya. Artinya keluar demam itu. Maka itu adalah spirit. Segala penyakit dapat ditangking dalam nama Yesus dan kau dapat mengalami kesembuhan. Katakan amin. Dihardik oleh Tuhan Yesus demam itu. Yesus mengusir setan dengan penuh kuasa dan wibawa dan otoritas. Dan itulah Injil mencatat demikian. Yesus diurapi dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Pelayanan Yesus bisa demikian karena ada Roh Kudus mengurapi. Dia lahir dari Roh Kudus. Dia juga melayani dengan kuasa Roh Kudus. Bahkan dia dibangkitkan dengan kuasa Roh Kudus. Dia naik ke surga dengan kuasa Roh Kudus. Kalau Yesus saja penuh Roh Kudus, apalagi kita. Kita sangat perlu Roh Kudus. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Itu adalah hadiah yang paling indah. Katakan amin. Daud berkata demikian, dia raja yang kaya. Tuhan, segalanya engkau boleh ambil daripadaku, tapi jangan ambil Rohmu yang kudus daripadaku. Amin. Karena Daud tahu, tanpa Roh Kudus tidak ada kemenangan dalam kerajaan dia. Tanpa Roh Kudus tidak ada keberhasilan. Amin, saudara. Daud tahu bahwa Roh Kudus itulah kunci kemenangan dari Daud. Dia bisa bersukacita, dia bisa menari, dia bisa bermazmur, dia bisa menyanyi bagi Tuhan. Itu karena Roh Kudus ada pada hidupan Daud. Dan di sini kita baca di sini ayat 39. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem.
Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri. Bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Inilah kesaksian murid-murid. Mereka bersaksi mengenai Yesus yang disalibkan dan bangkit di antara orang mati. Dan pekerjaan pelayanan Yesus begitu dahsyat. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi. Tugasnya misionaris, bersaksi bagi Kristus, sama bagi kita, ya, bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, artinya apa? Pertama, dia memberi kita kuasa. Kedua, dia memberikan kita kuasa untuk bersaksi. Katakan amin. Petrus bersaksi Pentakosta. Semua orang percaya. 3.000 orang memberi diri dibaptis karena dia bersaksi dengan kuasa Roh Kudus. Dia dipenuhi api Pentakosta itu. Orang-orang pada menerima bahasa-bahasa yang lain, ya. Itulah saudara terkasih dalam Kristus, kita pun harus menjadi saksi-saksi Tuhan. Bagaimana Pak menjadi saksi Tuhan? Saya akan kasih tipsnya hari ini, saudara, ya. Roh Kudus memberi kuasa. Ini adalah poin-poin terakhir bagaimana untuk menjadi saksi Tuhan. Roh Kudus memberi kuasa untuk bersaksi. Yang pertama, menjadi saksi Tuhan itu bagaimana? Harus dengan pengalaman yang kita alami bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Saya percaya setiap kita mempunyai pengalaman personal experience, pengalaman pribadi dengan kita, dengan Tuhan Yesus. Amin. Siapa punya pengalaman dengan Tuhan Yesus? Oh, kok baru 40%? Berarti yang lain belum mengalami Tuhan. Coba, ya kan? Siapa yang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus? Oke, puji Tuhan. Kita semua pasti punya pengalaman dengan Tuhan Yesus. Amin. Saya melayani karena saya punya pengalaman dengan Tuhan Yesus. Ditepuk 3 kali pundak saya. Aku Yesus Kristus berkata padamu, oh hamba Tuhan dipakai luar biasa. Kedua kali yang Tuhan ngomong sama saya, anakku lanjutkan pelayananku, rohku menyertaimu, ya. Dan itulah yang Tuhan ngomong sama saya, ya. Sudah kasih dalam Kristus, maka ada pengalaman-pengalaman. Nah, pengalaman apa yang kita bisa testimonikan atau kita saksikan kepada orang lain? Tentu semua orang pasti pernah mengalami kesembuhan dan pemulihan bersama Tuhan. Itu yang bisa kita saksikan kepada orang lain. Katakan amin. Bagaimana pengalaman, bagaimana untuk testimoni, bagaimana kita menjadi saksi Tuhan. Saudara yang sudah pernah disembuhkan oleh Tuhan dari penyakit yang saudara alami, saudara yang sudah pernah dilepaskan dari dua ikatan-ikatan roh jahat, jadilah saksi Tuhan. Katakan amin. Itulah pengalaman saudara dengan Tuhan Yesus. Ada amin. Doamu dijawab. Ketika engkau sakit, dia sembuhkan. Ketika engkau mengalami keterikatan, dia juga, katakanlah, ya, memulihkan hidup saudara. Nah, apalagi perubahan hidup yang kita alami atau transformasi hidup yang kita alami. Saudara mungkin yang dulu hidupnya rusak, suka clubbing, suka mabok, rokok, macam-macam, ya, drugs. Dan ketika sekarang sudah diubahkan, tidak lagi melakukan hal-hal demikian. Itulah menjadi kesaksian hidup. Beri tepuk tangan yang meriah di hadapan kita. Itu pengalaman pribadi dengan Tuhan. Katakan amin. Diubahkan. Oh, dulu saya bukan seperti itu. Dulu saya suka ke tempat-tempat kotor, hidup saya nggak benar. Dulu saya hidup dalam kubangan dosa, seperti anak yang dikatakan yang terhilang itu ada di tempat bayi yang kotor, ya. Akhirnya dia yang dikasih dua-duanya dikasih uang oleh papanya atau warisan. Yang satu baik tetap sama papanya, kerja baik. Yang satu pergi foya-foya, habis uangnya. Pergi naik klub, ya kan, mungkin habis dengan wanita-wanita malam, tiba-tiba gak ada uang, kerja di kandang babi. Maka dia mulai makan ampas babi dan kotor sekali. Dia ingat di rumah bapakku, pekerja-pekerja saja makannya cukup. Kok aku seperti ini?
Aku akan pulang ke Bapakku. Nah, saudara, ketika engkau diangkat dari kubangan dosa, dari masa lalumu yang kelam, dan diubahkan oleh Tuhan, itu adalah pengalamanmu dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Itu harus menjadi kesaksian. Amin, saudara. Oh iya, masa lalu saya seperti ini. Masa lalu saya dulu tidak kenal Tuhan, ya kan? Kebiasaan buruk yang sudah ditinggalkan, itulah harus menjadi kesaksian. Pak, kesaksian itu ngomong apa? Ini harus kita ngomong. Dahulu kau seperti apa? Kata Paulus, dahulu yang aku banggakan, semuanya aku anggap sampah dan sia-sia. Dahulu yang saya banggakan karate. Saya dulu karate sudah tiap hari. Senin sampai Minggu tidak ada karate, tidak fitness. Dari usia 10 tahun sampai 25 tahun. Tapi dahulu yang saya banggakan, sekarang semuanya sampah. Dahulu karate tiap hari, saudara, tapi saya flu, sakit-sakitan. Saya kalau kadang pindah tempat dingin, langsung flu, setiap hari flu, pagi-pagi gatal-gatal. Tapi sekarang nggak pernah, karatenya sudah hilang, fitness sudah tidak lagi. Maksudnya benar, dulu, six pack sudah. Sekarang begini, udah 6 month begini, ya kan? Tapi saudara tidak pernah sakit-sakitan, tidak pernah gatal-gatal lagi, tidak alergi, berkuasa segala makanan minuman, tidak flu lagi, bebas penyakit turunan, dibebaskan, disembuhkan, dipakai Tuhan. Dulu saya paling takut namanya dengan setan, tidur sendiri takut, lampu harus nyala. Tiba-tiba Tuhan ubahkan menjadi peperangan rohani, dipakai untuk memerangi setan. Apa yang dahulu kau takut, apa yang dahulu kau takuti, apa yang dahulu kau banggakan, oh Tuhan bisa rubah semua. Katakan amin. Oh, beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Tuhan bisa pakai orang yang bodoh untuk mempermalukan orang yang berhikmat. Katakan amin. Kalau kau datang di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati, God can use you. Amin. Batu kotor bisa dipakai Tuhan. Daud cari batu kotor dari sungai, lempar ke Goliat. Itu jadi senjata ampuh. Jatuh itu raksasa. Saudara, Tuhan gak butuh hal-hal yang hebat, hal yang biasa. Tongkat, Musa ada apa padamu? Cuma tongkat, ini tongkat pakai. Lempar, jadi senjata. Ya kan? Bisa belah laut. Apa yang ada padamu akan dipakai Tuhan menjadi emas. Amin. Hidupmu bisa diubahkan oleh Tuhan. Itulah akan menjadi kesaksian kita kepada orang lain, ya. Mungkin kita bisa mengasih pengalaman pribadi kita dengan Tuhan, pertobatan kita dahulu seperti apa, itulah menjadi kesaksian. Mau ngomong apa kesaksian itu? Ngomong apa yang kita mengalami, kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, ya. Karena iblis dikalahkan oleh kesaksian kita, katakan amin. Yang kurang ada kesaksian, harus ada kesaksian. Every week harus ada kesaksian sebetulnya. Kalau paksa dari ikatan dosa, keterikatan ini menjadi testimoni, inilah yang harus menjadi kesaksian bagi Tuhan, ya. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, yang terakhir slide, maka dikatakan kita diberi kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Para saksi Kristus harus bersaksi dengan jujur. Katakan bersama saya, bersaksi dengan jujur. Karena Tuhan benci saksi dusta, katakan amin. Saudara lihat di pengadilan saja itu mau bersaksi harus disumpah dengan buku kitab suci. Karena kesaksian itu harus jujur, katakan amin. Jujur. Tidak mungkin kita di mimbar mau bersaksi dusta, ada amin. Mimbar milik Tuhan, saudara. Ya, saya tidak pernah mimpi jadi pendeta, pengen jadi bintang film. Ternyata Tuhan pakai jadi bintangnya Tuhan. Amin. Iya. Tapi kadang-kadang kita semua, saya dulu maunya jadi businessman saja, saudara. Tapi Tuhan bilang sama Petrus, tinggalkan itu ikan-ikan, aku jadikan kau penjala manusia, katakan amin. Lebih berharga jiwa-jiwa, saudara. Yuk, triliunan uang, gak ada, di surga gak bisa beli. Triliunan malaikat gak tanya uang itu, gak laku di situ. Jadi sampah. Karena Tuhan kita kaya, katakan amin. Tapi berapa jiwa kau bawa ke Tuhan? Jika kau investasi bagi gereja, bagi kerajaan surga, disitulah saudara punya uang menjadi transfer bagi kerajaan surga, katakan amin. Dipergunakan untuk penginjilan. Amin. Iya. Maka saudara perhatikan di sini, Tuhan membenci saksi dusta. Kita pun bersaksi harus jujur. Yang kedua, kita sebagai para saksi Kristus harus setia. Kata bahasa harus setia. Kesaksian bersaksi itu terjemahannya adalah martus. Martus itu dari akar kata martir. Martir itu setia, memberi kesaksian, katakan amin. Murid-murid setia. Martir mereka, ya. Artinya apa? Memberi kesaksian itu tidak mudah. Ada tantangan. Mungkin waktu bersaksi bisa ditolak manusia, bisa dilecehkan,
mungkin diancam, tidak mendapatkan promosi, mungkin bisa menjadi tidak populer. Ada banyak artis ketika sudah ini sama Yesus tidak lagi dipakai, tidak jadi populer lagi, tidak apa-apa saudara. Ya, karena itulah mengikut Yesus harus memikul salib, menyangkal diri dan mengikut Yesus. Katakan amin. Upah kita besar di sorga. Amin. Tidak semua bisa. Mengikut Yesus harus menyangkal diri, tidak lagi hidup untuk kepentingan diri sendiri. Pikul salib itu, katakan amin. Dan ikutlah Yesus, setia sampai akhir, dan Tuhan akan berikan upah. Beri tepuk tangan bagi ulah Tuhan kita. Setialah sampai akhir, kata Tuhan. Amin. Aku akan menyertai kau sampai kesudahan zaman. Itulah firman Tuhan. Jangan kita tidak setia sama Tuhan. Ya, terjemahan. Ya, sekalipun menjadi saksi ada oposisi, ada perlawanan, ada ancaman, tetap siap pikul salib, menyangkal diri. Ya, tidak ada harga yang harus dibayar menjadi saksi Tuhan. Tidak mudah. Ya kan? Nah, saudara terkasih dalam Kristus, akhir kata ketika saudara ingin menjadi saksi Tuhan, Tuhan ingin menjadi saksimu. Ya kan? Buka jalanlah Tuhan supaya aku bisa berbicara menjadi saksi Tuhan entah di mana saja. Ya kan? Artinya saudara harus berdoa kepada Tuhan, diberi kesempatan untuk bersaksi. Katakan amin. Diawali dengan Tuhan akan buka jalan. Entah di komunitas mana, saudara akan dipanggil untuk bersaksi bagi Tuhan. Ada amin. Ketika saudara sudah berdoa, waktu diberi kesempatan untuk bersaksi, berikutnya berkomitmen untuk berbicara bagi Tuhan ketika diberi kesempatan. Amin. Sudah berdoa, Tuhan, berikan aku kesempatan Tuhan. Tadi aku dengar khotbah, aku mau menjadi saksimu. Woi, berdoa lagi dia. Tiap hari berdoa. Tiba-tiba bulan depan, ya, ada komunitas kita kumpul anak-anak muda. Jadi kami yang bersaksi ya. Oh iya, siap. Pada hari ya. Jangan aku lagi sakit perut, next time aja. Saudara, kalau kita sudah diberi kesempatan, komitmen. Katakan di sampingmu, komitmen. Amin. Ikut Tuhan itu komitmen, saudara. Jangan malu-malu, saudara. Amin. Permalukan iblis melalui kesaksianmu, sebab ada kemenangan dalam kesaksian dan ada kemuliaan dalam kesaksian. Beri tepuk tangan yang meriah lagi. Amin, saudara. Kita malu-malu sebagai orang Kristen, bagaimana mau menjadi pemenang jiwa, saudara? Ya, maka itu dikatakan, ya. Jadi ya itulah poin-poin berkomitmen, ya. Bagaimana bersaksi? Ya kita coba, saudara. Kita ngomong dulu, simple. Bagaimana hidup kita sebelum mengenal Tuhan? Ceritakan itu poin pertama. Yang kedua, bagaimana tantangan waktu menerima Tuhan Yesus? Oh, tantangannya banyak. Ceritakan itu, ya kan? Yang ketiga, bagaimana perubahan yang terjadi dalam hidupmu waktu sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan itu akan memukau dunia. Beri tepuk tangan yang meriah bagi kita. 3 poin saja itu saudara bikin itu. Kesaksian itu simple, ya kan? Bagaimana, ya kan? Saudara harus tahu bahwa jika saudara percaya bahwa kesaksian saudara itu akan mengubah kehidupan orang lain, ya kan? Saudara percaya nggak bahwa Tuhan mengasihi saudara? Kok sedikit? Saudara percaya nggak bahwa Tuhan mengasihi saudara? Beritakan itu kepada dunia. Saudara percaya nggak bahwa saudara itu sudah diampuni Tuhan? Beritakan itu kepada dunia. Saudara percaya nggak bahwa saudara sudah diselamatkan dalam Kristus? Beritakan itu kepada dunia. Berikan kesaksian itu. Beri tepuk tangan yang meriah lagi. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menjadi saksi yang efektif dan namamu dipermuliakan, dan kami percaya jiwa-jiwa dimenangkan bagi hormat kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.